kau melihat bulan purnama begitu indah, lebih sempurna dan lebih indah mana kalau dibandingkan dengan wajahnya Nabi Muhammad. Kemudian sahabat tadi yang melihat rembulan mengatakan, wallahi demi Allah, wajahnya Nabi Muhammad jauh lebih indah daripada bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita hormati, yang sama-sama kita cintai, segenap para habaib, segenap para alim ulama, segenap para kiai, segenap para tokoh masyarakat, dan seluruh para aparatur pemerintah, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Husain bin Sa'id bin Abi Bakar Al-Gadri. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Muhammad Jailani bin Abdul Rahman As-Segaf. Hadir pula di tengah-tengah kita segenap para kiai, para orang tua kita yang hadir pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Wabil khusus Kiai Ahmad Fauzi, begitu juga Kiai dan seluruh para asatid, para alim ulama yang hadir pada acara yang mulia ini. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau semuanya diberikan oleh Allah kesehatan zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau semuanya diistiqamahkan di jalan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kekuatan dalam iman dan takwanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau semuanya kesehatan dan kebahagiaan dari dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Begitu juga yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu Ketua Umum Ikatan Pemuda Lantian yaitu Kiai Muhammad Ali beserta seluruh para jajarannya, seluruh para anggota-anggota panitia yang telah bersusah payah, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepolisian di Sukabana yaitu Bapak Yono beserta segenap jajarannya yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di maulan maulid yang mulia ini, di acara yang mulia ini, mudah-mudahan dengan keberkahan Rasulullah, Allah ampuni dosa kita semuanya, Allah angkat derajat kita semuanya, Allah gampangkan urusan kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah bahagiakan dunia akhirat, Allah selamatkan dunia akhirat, Allah jadikan orang yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, saya dan Anda duduk di tempat yang mulia, saya dan Anda hadir di tempat yang mulia, saya dan Anda Allah gerakkan ke tempat yang baik agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat untuk kita semuanya. Saudara-saudara, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang datang ke tempat ini, tidak mungkin Allah gerakkan kaki kita melangkah ke tempat ini, kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Suhaib di dalam kitabnya yang berjudul Al-Manhajus Sawi Syarhul Usul Tariqah Sada Bani Alawi. Qala ba'dul ulama, ada sebagian ulama mengatakan, man jalasal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa orang yang suka duduk dengan orang yang baik, suka hadir di majlis yang baik, suka duduk dengan orang yang saleh,
ja'alahu Allahu minal akhyar. Allah akan dudukkan dia, Allah akan jadikan dia seperti dan menjadi orang yang baik. Wa in kana minal asyrar, sekalipun sebelumnya dia bukan orang yang baik. Sebaliknya, ulama mengatakan wa man jalasal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Siapa orang yang suka duduk dengan orang yang tidak baik, maka Allah lambat laun akan menjadikan dia orang yang tidak baik sekalipun sebelumnya dia orang yang baik. Saudara-saudara, saya dan Anda sadar kita ini bukan orang yang baik, kita bukan ulama, kita bukan sulaha, kita bukan hukama, kita bukan orang yang baik. Tetapi Allah menjadikan kedua kaki kita melangkah ke tempat yang baik. Ada alasan, ada kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita yang hadir. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini ditetapkan sampai hingga akhir ayatnya menjadi orang yang baik dan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita hadir memperingati acara maulid, saudara-saudara. Kita duduk memperingati acara maulid. Kita duduk mengenang kehidupan Rasulullah, menceritakan kehidupan Rasulullah, membacakan kehidupan Rasulullah. Apakah dengan mendengar itu dapat manfaat? Apakah dengan menceritakan Rasulullah itu mendapat manfaat? Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Telah aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah para nabi, cerita-cerita para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Apa tujuannya saudara-saudara? Apa hikmahnya saudara-saudara? Apa manfaatnya? Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad cerita-cerita nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad, ma nusabbitu bihi fuadak, agar aku teguhkan hatimu, agar aku mantapkan hatimu, agar aku kokohkan hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mantapkan hatinya, Allah kokohkan hatinya, Allah kuatkan hatinya dengan diperdengarkan cerita dan kisah Nabi terdahulu, lalu bagaimana dengan kita yang 1400 tahun telah berpisah jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mendengar ceritanya Nabi Muhammad, mendengar sirahnya Nabi Muhammad, mendengar biografi kehidupan Nabi Muhammad, dapat menanamkan semangat ibadah, dapat menanamkan ghirah, semangat untuk kita mengingat Allah dan mengingat akan kembali kita, yaitu negeri akhirat. Karena itu saudara-saudara, kita hadir pada acara yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran baginda agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tidak paham, ada orang yang tidak mengerti, ada sebagian orang sekarang berbicara di media-media sosialnya mengatakan apa manfaat menghadiri acara maulid. Jauh sebelum mereka berbicara, jauh sebelum mereka berucap, jauh sebelum mereka ingin melemahkan kecintaan umat kepada Nabi Muhammad, dijawab oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi di dalam ucapannya, man hadara maulidan nabi wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Imam Junaid pernah mengatakan, saudara-saudara, man hadara maulidan rasul, siapa yang menghadiri acara peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzama qadrahu, bukan cuma hadir, bukan cuma datang, tapi wa 'azzama qadrahu, memuliakan, mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad, faqad faza bil iman, maka dia menjadi orang yang sukses, jadi orang yang beruntung dengan keimanannya kepada Allah. Jadi orang yang hadir dalam rangka suka, dalam rangka gembira, dalam rangka bersukaria dengan datangnya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berkaitan dengan keimanannya kepada Allah. Siapa yang gembira dengan acara maulid, berarti menunjukkan itu keimanannya yang mantap kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak suka dengan maulid, orang yang merasa tidak bahagia dengan datangnya bulan maulid, ada kelemahan dalam imannya kepada Allah Subhanahu
Maka beruntung saudara-saudara, bapak-bapak dari tadi, Anda dari awal datang ingin memuji Rasulullah, ingin mengagungkan Rasulullah, ingin memuliakan Rasulullah. Yang ibu-ibunya datang membawa anaknya yang kecil, ada yang masih dalam gendongannya, dibawa ke tempat seperti ini. Tiada lain karena kecintaan di dalam hati Anda semuanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jangan pernah kecewa saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan berkecil hati dalam hati Anda. Ini acara lama, ini acara begitu malam, sudah larut malam, kapan selesainya? Jangan merasa seperti itu. Kalau di dalam hati Anda ada cinta kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, akan berkumpul nanti di akhirat bersamaku dalam sorga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari tadi kita membaca sholawat dalam rangka peringatan Maulid, diajak oleh semua para asatid, para kiai di tempat ini untuk menyemarakkan, untuk meramaikan acara ini dengan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa manfaat sholawat? Apa hikmah sholawat? Apa keutamaan sholawat? Dijawab oleh para ulama-ulama terdahulu. Hikmah dan manfaat sholawat begitu banyak saudara-saudara, begitu luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak, begitu sangat istimewa. Hadirin para kaum muslimin, orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu rahmatan abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Dalam kitabnya beliau mengatakan, menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akthirus salata alayya fa inna Allah wakkala bi malakan 'inda gabri. Perbanyak, kata Nabi Muhammad, bersolawat olehmu kepadaku. Perbanyak kamu sekalian bersolawat, perbanyak kamu sekalian memujiku, perbanyak kamu sekalian membaca solawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Fa inna Allah wakkala bi malakan 'inda gabri. Allah mewakilkan malaikat di sisi kuburanku. Fa idza shalla rajulun min ummati, bila mana ada seorang dari umatku membaca solawat kepadaku, kata Rasulullah, qala li dzalikal malak, maka malaikat itu berkata kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulan bin fulan shalla alaika. Ya Rasulullah, umatmu fulan bin fulan telah membaca solawat kepadamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, bila mana Anda membaca solawat, bukan cuma namanya Anda, bukan namanya Anda sendiri, tapi nama Anda, nama orang tua Anda dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang banyak membaca solawat kepada Rasulullah, sebagaimana dalam hadis yang telah masyhur kita kenal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awlan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti di dalam sorga, yang paling dekat dengan syafaatku, yang paling dekat dengan kasih sayangku, yang paling dekat dengan perhatianku, kata Nabi Muhammad, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca salat, yang paling banyak baca salat, yang paling banyak baca salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manfaat salawat tidak mungkin saya ceritakan di tempat yang begitu singkat waktunya pada malam hari ini. Saudara-saudara, Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus,
itu disebutkan saudara-saudara dalam qasidah wa dzikrul aidarusi gutub ajlah anil qalbis sada lisadigina. Nyebut namanya Habib Abdullah Al-Idrus itu dapat membersihkan hati lisadigin, bagi orang yang percaya. Kalau zaman sekarang kan banyak orang tidak percaya. Kalau kita berbicara karomah para aulia, dibilang khurafat. Kalau kita berbicara tentang keutamaan aulia, dibilang dongeng. Kalau kita berbicara tentang keramat para aulia, para wali-wali Allah, dibilang tukang tipu, saudara-saudara. Dibilang tukang halu, saudara-saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Saya teringat dengan ucapannya Al-Imam Qutbur Rabbani As-Samadani Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, pengarang dari kitab Tanbihul Mughtarrin. Beliau pernah mengatakan, idza aradallahu salba imanin mu'min sallatuhu ala ayyudiya waliyillah. Siapa orang yang ingin dicabut keimanannya oleh Allah dari dalam hatinya, Allah jadikan dia orang yang suka mengganggu dan menghina wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus nyebut namanya, saudara-saudara, kata para ulama dalam syairnya, itu dapat membersihkan hati. Lalu bagaimana kalau kita yang duduk menyebut namanya pemimpin orang soleh, baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, karenanya Al-Imam Al-Musnid Al-Allama Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan dalam Maulid Ad-Diya'ul Lami'nya bidzikri Maulidi Syafi', beliau mengatakan karrir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rana. Ulang-ulang nyebut namanya Nabi Muhammad. Ulang-ulang kalau solawat kepada Nabi Muhammad. Ulang-ulang kalau ingin nyebut namanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kata Habib Umar, hal itu dapat menghilangkan karatan-karatan yang ada di dalam hati kita. Saudara-saudara, hati kita ini penuh dengan karatan dosa, iri, hasud, sum'ah, takabbur, riya, ujub. Itu dapat mempengaruhi hati, itu dapat mengotori hati. Maka kata Sayyidil Habib Umar, karrir dzikra wasfi Muhammadin, ulang-ulang namanya Rasulullah, perbanyak nyebut nama Rasulullah, perbanyak solawat kepada Rasulullah. Kaima tuziha anil qulubir rana, dapat menghilangkan kotoran di dalam hati kita berkat menyebut namanya Nabiyuna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Syafi'una Muhammad, Tabibuna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi Habib Hussein telah berbicara tentang kemuliaan Rasulullah, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, tapi tidak sama, ibarat batu yakut dengan batu-batu biasa. Maka saudara-saudara, saya mengutip dari ucapannya Al-Imam Busiri dalam qasidah burdahnya, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Bu, dengarkan saudara-saudara, kita datang ini ngagungkan manusia, bukan manusia biasa. Kita datang mencintai manusia, bukan manusia biasa. Kita datang membaca salam, mengucapkan salam kepada manusia, tapi bukan manusia biasa. Imam Busiri mengatakan, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu. Dia manusia yang paling sempurna. Apanya yang paling sempurna Nabi Muhammad? Apanya yang istimewa Nabi Muhammad? Ma'nahu wa suratuhu, perangainya dan akhlaknya, hatinya dan zahirnya. Tsumma astafahu habiban bari'un nasami,
hingga Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya di antara makhluk ciptaannya. Kenapa Allah tidak mengangkat Nabi Adam sebagai kekasih Allah? Kenapa Allah tidak mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah? Kenapa Allah tidak mengangkat Nabi Nuh sebagai kekasih Allah? Kenapa Allah tidak mengangkat Musa kalimullah sebagai kekasihnya? Karena Allah tahu siapa manusia yang dicintainya, siapa nabi yang dicintainya, siapa makhluk yang paling mulia. Dia adalah baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, kalau kita muji Nabi Muhammad receh. Tahu receh? Receh itu hina, saudara-saudara. Kenapa, Bib, kalau kita muji Nabi hina? Karena Nabi Muhammad telah mulia dengan pujian Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh telah aku tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Terus siapa yang mau meninggikan nama Nabi Muhammad kalau Allah telah meninggikan, saudara-saudara? Kita hadir baca maulid, kita hadir bikin acara maulid, kita solawat memuji Nabi. Nabi tidak butuh dengan pujian kita, tapi kita yang butuh memuji Nabi Muhammad. Nabi tidak butuh dengan pengagungan kita, tapi kita butuh mendapat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh telah aku tinggikan sebutan namamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasannya Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan bagaimana Allah mengagungkan dan meninggikan suara dan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jawab di dalam hadisul qudsinya melalui malaikat Jibril alaihissalam, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Kalau engkau disebut wahai Muhammad, orang menyebut namaku, maka otomatis langsung akan menyebut namamu wahai Muhammad. Kalau orang ingat kepadaku, otomatis langsung ingat kepadamu wahai Muhammad. Kalau orang menyebut namaku, kata Allah, maka otomatis mereka akan menyebut namamu wahai Muhammad. Sebagaimana di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sehingga jelas, saudara-saudara, ini bukti nyata dari Allah bahwa tidak ada manusia di alam dunia yang ditinggikan namanya, yang diagungkan akhlaknya, yang dipuji daripada akhlakul karimahnya melebihi pujian Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara-saudara, kita datang ini kan ingin mengagungkan Nabi, ingin memuliakan Nabi. Maka kalau ada orang yang bertanya, untuk apa bikin acara maulid mengagungkan Nabi? Nabi itu manusia biasa, Nabi itu adalah manusia seperti kita. Jawab oleh Anda, iya, dia memang manusia tapi tidak sama dengan kita. Iya, dia manusia tapi tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa arda, beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khamsi sa'ir. Wahai orang yang keluar wafat meninggalkan dunia, yang tidak pernah kenyang perutnya walaupun dengan roti yang kering. Saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu tidur enggak pernah kenyang perutnya, saudara-saudara. Kalau kita, saudara-saudara, makan pagi kenyang, makan siang kenyang, makan malam kenyang, tapi tidak dengan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Ali marah kalau ada orang tidak mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad lewat di hadapan orang-orang, di situ banyak orang munafik, ibu-ibu. Di situ banyak orang munafik, bapak-bapak. Nabi Muhammad lewat, orang-orang munafik tidak mau berdiri, tetap duduk di tempat duduknya. Ini orang munafik.
Maka Sayyidina Ali mengutarakan syair. Kemudian kata Sayyidina Ali bahwasanya qiyami li azizi ya fardun wa tarkul qiyami fa'iluhu dabimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal lam yagum. Ini yang lewat kata Sayyidina Ali, aku berdiri untuk mengagungkan orang yang mulia adalah suatu kewajiban bagiku untuk mengagungkan orang mulia tersebut. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, aku heran dengan orang yang punya akal, aku heran dengan orang yang punya pikiran, aku heran dengan orang yang punya hati, kata Sayyidina Ali. Yara hadza jamalam yagub, tapi kalau dia melihat orang yang tampan seperti Nabi Muhammad lewat tidak mau berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb, kalau kita ini Bu, kalau setiap malam duduk pas kebetulan kena dengan tanggal bulan gerhana bulan ataupun bulan purnama, kita duduk di depan rumah kita, kemudian kita melihat bulan purnama begitu elok dan indah dipandang oleh mata. Itu diceritakan di dalam kitab Sahih Muslim. Al-Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim, beliau menceritakan dalam satu riwayat, satu sahabat duduk dengan sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat itu memandang bulan purnama, ditanya oleh teman satunya, saudara-saudara, wahai fulan, kau melihat bulan purnama begitu indah, lebih sempurna dan lebih indah mana kalau dibandingkan dengan wajahnya Nabi Muhammad? Kemudian sahabat tadi yang melihat rembulan mengatakan, wallahi demi Allah, wajahnya Nabi Muhammad jauh lebih indah daripada bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, manusia mana yang sempurna seperti Nabi Muhammad? Manusia mana yang mulia seperti Nabi Muhammad? Ketampanannya melebihi para nabi sebelumnya, akhlaknya melebihi nabi sebelumnya. Bahkan Bu, kalau kita baca dalam Al-Quran, ketampanan Nabi Yusuf itu sangat luar biasa. Sampai-sampai wanita-wanita ketika didudukkan di dalam istana Siti Zulaikha, Allah abadikan dalam Al-Quran, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna qulna hasya lillahi ma hada basharan in hada illa malakun karim. Kalau bahasa Maduranya, Nabi Yusuf ari benih manusia, malaikat teretan. Saking gentengnya ke Nabi Yusuf. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma manusia yang cemburu, bulan pun cemburu akan ketampanan Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam qasidahnya beliau mengatakan, yararul badru min husni wajhihi, bulan purnama cemburu dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Luar biasa Nabi Muhammad Bu, luar biasa Nabi Muhammad Pak. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang di acara yang mulia ini, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad, fa insyaallah Anda akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Saudara-saudara, saya tanya semuanya, jawab yang kompak, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang bapak, yang ibu. Kalau begitu dari tadi saya sampaikan sampai saat ini saya menyampaikan, Nabi Muhammad indah atau tidak, saudara-saudara? Jawab yang kompak, mulia atau tidak, saudara-saudara? Agung atau tidak, saudara-saudara? Sempurna atau tidak, saudara-saudara? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cuma hanya ada segelintir orang yang tidak suka dengan maulid, memfitnah tempat-tempat maulid sebagai tempat yang mengajak penyimpangan keluar dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan maulid seperti ini bukan hal yang asing bagi para ulama.
Ada satu ulama namanya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau kita kenal namanya Jalaluddin As-Suyuti. Punya kitab namanya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Itu beliau menyatakan bahwasanya peringatan Maulid memiliki manfaat yang besar bagi umat Islam. Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan peringatan Maulid, acara Maulid, peringatan Rasul, acara Maulid Rasul bid'ah. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah ini ada dua, Pak, Bu. Ada madhmumah, ada hasanah. Ada sayyi'ah, ada hasanah. Ada madhmumah, ada mahmudah. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Bid'ah yang tidak bagus, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan para ulama. Bid'ah yang baik, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ulama. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo jawab yang kompak semuanya. Peringatan Maulid seperti ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Muji Nabi Muhammad bagus atau tidak? Salawat kepada Nabi Muhammad baik apa tidak baik? Bagus apa tidak bagus? Mengagungkan Rasulullah bagus apa tidak bagus? Baik apa tidak baik? Bertentangan atau tidak dengan Al-Quran? Bertentangan atau tidak dengan Al-Quran? Bertentangan tidak dengan sunnah Nabi? Tidak. Al-Imam Busiri mengatakan da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Puji Nabi Muhammad sesuka hatimu, wansub ila datihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila gadrihi ma syi'ta min idhami. Cuman orang-orang cuman semakin dengan ngaji internet ngedingi wahabi afatwa sehingga nak molot taol oleh duri lambuk ni kamal amalna orang-orang, apalagi Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan maulid itu bagus selama tidak ada perbuatan yang mungkar di dalamnya. Contoh ikhtilat bainan nisa war rijal boleh, kata Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan ulama-ulama jauh sebelum beliau telah membuat kitab-kitab solawat dan maulid kepada Nabi Yuna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau bikin acara maulid, peringatan maulid seperti malam seperti yang mulia ini, kira-kira boleh atau tidak? Jawab kompak, oleh apa punten? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Oleh pahala napa punten? Oleh pahala napa punten? Oleh barokah napa punten? Ngaku-ngaki Gusti Kanjeng Nabi oleh napa punten? Pagompak oleh napa punten? Oleh napa punten? Kekasihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ciptaki Rasulullah sehingga orang yang cinta dekat Rasulullah otomatis cinta dekat Gusti. Cinta dekat Gusti. Samul jaki Nabi Muhammad pasera. Jawab pasera. Sengaku-ngaki pasera. Pangeran pasera. Kau lebih sambian sama hadir pasera. Tina pasera. Pertolongan pasera. Pasera sama maharaja. Pasera sama aku besar. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya tanya sekali lagi, kita datang atas izin, atas anugerah, atas pertolongan. Siapa yang maha kuat? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang memberikan kita kekuatan hadir maulid? Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai di sini kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Macam mulut apa hukumah? Oleh apa tak oleh? Macam mulut oleh apa tak oleh? Bagus apa tak bagus? Mun dikit orang yang ceramah YouTube ngalarang molot tak oleh hadir molot. Kedingna apa punten? Kedingna apa punten? Torokan apa punten? Siap ngering ulama. Siap ngering ulama ahlu sunnah.
Jawab tak kompak. Siap ngereng ulama ahlu sunnah. Siap ngereng ulama selebur dia ke mulut. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham? Supaya kita tidak dikacaukan akidah kita. Betul? Dari dulu kiai kita, ulama kita ngajarkan cinta maulid. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin saya muljaki sareng Allah abdina ampun jaramah 40 menit. 40 menit ki. Lanjut napa punten? Lanjut napa cukup? Lanjut napa cukup? Orang kompak sambian saya budi sedaja jawab laki binian. Lanjut napa cukup? Pakun ngaji ya. Cik merengena. Cik semangat. Pokol 11 korang 15. Lanjut. Sampai pukul 11. Lanjut. Orang kompak lanjut. Sampai jam 11. Sampai jam 12. Ke tengah. Lanjut. Lanjut. Sampai nak jawab ke tengah. Lanjut. Ke tengah. Sakit. Lapar. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Lanjut. Suruh mulai bibini. Lanjut. Lanjut. Pakun semangat. Ke semangat. Ke semangat. Orang sokobana angkat tangan saja. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bikallah Habib Hussein saya ceramah lemes ke kapi. Memang kau tuh takbiri supaya saya tanabu. Supaya ngantuk ke bu. Supaya ngantuk ke semua supaya lapar supaya ngantuk ke supaya saya tanabu. Alhamdulillah. Kenapa serah? Kenapa serah? Kenapa serah? Takbir. Lu ala Nabi Muhammad. Paham ki Pak? Paham ki? Mabada maulud ho kumoleh na batole. As-salawat ho kumoleh na batole. Alhamdulillah. Ampun bahas maulud hadirin saya muljaki sareng Allah. Ni kemun terus aki lanceng acara maulud ni hadirin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Imam Busiri dalam qasidahnya, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bi fami. Kok laku mun ngacinge bebulpen, Pak. Metek rokok dari kilo ya besaki bi kula. Kula ngabala kesambian, kula tak tuka. Tapi mun acara maulud kula nyoon karena kula acara pertama kanto. Mun kenangan-kenangan selain kikir wi kula hadirin. Acara maulud tak oleh rokok. Taol? Ora apa tak oleh bib. Kula tanya sampean, sampean rokok ya dan kiain sampean bengal? Jawab bengal. Arapa? Angkolang tapi ya dengan kenapa tangki? Angkan oleh muni aden kiai to oleh napan pole ya dan kanjing na Muhammad pas ngocak Habib muni aden kiai memang tak bengal karena kiai beda kanjing Nabi kan tak ada Habib ampun yahdurun Nabi wa kulli maulidin dalam setiap acara maulidnya dinu rabbahu li huduri haflati maulidih. Oke. Yasta'dinu rabbahu nyonetin Gusti Kanjeng Nabi dek ka Gusti Allah li huduri haflati maulidih. Kaangkui datang nang acara ada orang Kanjeng Nabi tabun para ulama ni kerabu beda mak bila wa rasulih nangis beun Pak Arab alaihi dan al Mustafa al hadir
Abad Habibi khaira insani kekasih datang Pak, cuma kau leban sampian karena raja tusah, karena banyaknya bisa ngolati Gusti epon semulja Nabi Yuna Muhammad hadir Gusti Kanjeng Nabi malarmu ke acara malam Allah ngolati kau leban sampian perak beda acara maulud keangkui memperingati acara maulud Gusti Kanjeng Nabi malar manter oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi amin ya rabbal amin kula marek oneng pasir abai saya ceramah tak oleh kurang kompak pola saya budi tak jawab perokok kepi tak oleh jaga akhlak pas bodoh orang saya agak keras kepala apa dalil lebih tak oleh rokok can siapa abas neng dalam kitab Tadhkirun Nas karangan Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas neng dalam kitab kaya tanya itu Rasulullah fil manam sengkok pernah ngolati Rasulullah Al-Attas kharijan min ba'dil buyut keluar dari salah setong bungkoh keluar dari salah setong compok faraaitun fasaltun Nabi sallallahu alaihi wasallam sengko atanya dekat Kanjeng Nabi ya Rasulullah apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jitu sengko datang tabun Rasulullah kaangkui datang neng acara maulud salah setong bungkoh sebede kanto kemudian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne pas atabu faraaitu nengok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi ini kita oleh hadirin taol oleh dikit mula peleman sambian cak setong saya somat melaki seselop sepak pemasuk kebi ada salah tapi mun pengajian taol ini kebanyak ulama hadirin perdebatan para ulama tentang dukhon nikah atau tadkhin nikah macam-macam bernama mana kitab at-tadkhin nikah bahas sareng para ulama bahwasanya neng dalam setong peringatan atau neng dalam setong kenangan yuqra'u fihi al-Qur'an yuqra'u fihi dzikir yuqra'u fihi salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mamnu kenangan-kenangan saya dalam maca aki Quran, maca aki solawat, maca aki zikir ni kailaran kebun para ulama keangkui nyomat roh paham pas bodoh orang sokobana Habib kan baru ceramah gila-gila kena Allahumma shalli ala Muhammad tak nak apa kikir dalam urusan keberku paham ki jelas ki Allahumma shalli ala Muhammad ngereng sebelum metotop kula tanya boleh Gusti Kanjeng Nabi mulja napa tak mulja akul napa tak akul sampurna napa tak sampurna orang saya mulja aki Rasulullah mulja napa tak mulja bagus napa tak bagus apa di acara ngaku-ngaku Rasulullah oleh napa tak oleh saya napa tak saya sallu ala Nabi Muhammad melar muka satu aja hadir oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad melar mantar sahadir satu aja oleh pangaporan Gusti Allah Subhanahu wa taala melar muka sahadir kaula ban sambian paki oleh pertolong Gusti Nabi Muhammad huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi paki syafaat Gusti Kanjeng Nabi ni kebaik kaputo neng eyare ben bekto segenting beng nakoe engki ka ento hari kiamat malar muka kaula ban sampean sa solawat seandi niat datang ke acara maulid malam mangken paki tolong sareng syafaat Gusti Nabi Muhammad pas kaula ban
sambian dalam keadaan apa iman berislam. Pasal tergaul dengan sambian dalam keadaan selamat husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah alamin.